Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Sran. Oke, di segmen berikut ini aku mau mereview sebuah unit Elf Along NKR 55LWB yang siap dijual, siap dilepas. Ini saya bantu mempromosikan, ya siapa tahu dari kalian ada yang minat gitu ya. Maka dari itu di sini akan saya review mulai dari eksterior dan juga interiornya. Serta nanti akan saya cantumkan juga nomor si pemiliknya. Kalian bisa tanya-tanya langsung gitu ya. Untuk unitnya ada di sana itu. Ada di belakang saya ini nih. Di sini akan saya reviewnya. Oke, seperti apa kondisi unitnya? Simak videonya sampai selesai ya Sobat Lur. Oke Sobat Lur, nah kita langsung ke unitnya ya, kita langsung review unitnya. Nah ini adalah Elf Along NKR 55LWB tahun 2017 ya. Dan ini menggunakan bodi dari karoseri 2 bersaudara Sobat Lur. Nah ini unit mau dilepas dan kebetulan ini unitnya Elf ini masih aktif KPS-nya ya. Dan ini juga plat nomornya bulan 10 tahun 2025. KPS-nya masih aktif, masih jalan gitu ya. Oke, kita akan review terlebih dahulu di bagian depan. Nanti kalian bisa lihat dari video saya, karena di video ini saya membuat video real apa adanya dan sesuai dengan kondisi unitnya gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu di bagian atas ya Sobat Lur. Nah, di atas seperti ini, dari mahkotanya di atas, oke, terus ke bawah. Nah, ini seperti ini nih ya. Dan di sini stikernya udah mulai ini ya, ngelupas. Ini masalah gampang ya, tinggal kalian bersihkan saja. Terus di bagian bumper juga sedikit agak renggang ya, karena memang mungkin garapannya yang masang atau apa saya kurang paham ya. Jadi kalau menurut saya ya apa adanya kayak gini saya perlihatkan. Dan untuk di bagian headlamp, lampunya juga masih bening, tidak buram ya. Nah seperti itu. Ini maaf ya Sobat Lur, agak panas ya saya nge-reviewnya. Kalau misalkan warnanya agak delay gitu ya, mohon maaf banget ya. Nah seperti ini nih ya. Oke, kemudian kita lihat di bagian samping kiri dulu ya. Nah di bagian samping kiri kita mulai bagian atas terlebih dahulu. Seperti biasa di bagian talangan, takutnya ada yang ngeropos, kita bisa tahu gitu ya. Jadi kalian itu bisa menilai sendirilah dari unit ini gitu ya. Oke, kalian perhatikan video ini sampai selesai ya, biar kalian tahu kondisi unitnya gitu ya. Jadi kalau kalian jauh-jauh ke sini itu kan udah sedikit banyak tahu dari video saya gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya Sobat Lur. Kemudian di bagian sisi tengahnya seperti ini. Ini sudah 2 pintu dan ini sudah menggunakan jendelanya yang loket kaca ya. Ada 2 dan di sebelah kanan kayaknya ada juga. Coba nanti kita cek. Ini garapan dari karoseri 2 bersaudara ya Sobat Lur. Nah sekarang kita cek dulu di bagian bawah. Nah di bagian bawah seperti ini. Apa adanya saya nge-review ini ya. Kalian bisa menilai sendiri. Oke, udah selesai. Maaf ya, ini belum sempet dilap sama orangnya. Oke, di bagian belakang untuk tampilannya seperti ini ya Sobat Lur. Ini bukan lecet, tapi memang ini udah ngelupas ya di bagian ininya, di bagian karetnya atau sealernya ya. Kayak gini nih. Tapi aman sejauh ini, tidak ada yang lepas ataupun apa gitu ya Sobat Lur. Kalian bisa nilai sendirilah pokoknya gitu ya. Tapi kalau untuk lecet-lecet di bagian bodi, kurang lebihnya tidak banyak ya. Hanya saja lecet di pemakaian gitu. Tidak ada gores yang sampai tembus sampai ke dalam gitu ya. Dan untuk stop lampnya ini di belakang ini masih menggunakan stop lamp versi yang Ranger ya. Kayak gini nih ya. Ada 2 knalpot dan ada sensor kameranya juga. Seperti ini. Oke, udah selesai ya di bagian belakang. Nah sekarang kita lihat di bagian samping kanan. Kita mulai dari sini ya, dari belakang. Oke, untuk di bagian belakang kita lihat sejenak.
sekilas kayak gini nih. Oke ya, untuk body. Kemudian di bagian talangan kita juga sampai ke depan kita cek. Nah, gimana kalau saya tidak bisa mengakses sampai ke atas ya? Oke, seperti itu ya Sobat Lur. Kalau untuk body sih menurut saya sih nggak ada ngeroposnya. Kalau saya lihat dari sisi kanan dan kiri untuk body belum ada ngeroposnya dan catnya masih seger banget. Dan ini kalau misalkan ada yang beli, ini kalau untuk catnya masih aman untuk 2-3 tahunan masih aman ya. Cuman di bagian depan ini menurut saya sih agak renggang gitu ya, jadi kurang presisi gitu. Ada wingletnya juga. Oke, untuk di bagian luar sudah aman. Apa kita lihat di bagian bawahnya lagi? Oke, kalau ban ini masih aman ya, tebel banget di bagian depan nih, tebel banget karena informasi dari si pemiliknya itu baru diganti sekitar 2 bulanan gitu. Oke, seperti ini. Nah, di bagian belakang ya memang sedikit agak tipis. Nah ini nih, tapi masih aman dipakai kok, tipisnya nggak parah gitu ya. Kemudian di sini juga ada toolbox. Oke. Terus di sini di bagian kiri tebel juga bannya nih. Bannya masih tebel ya. Hanya satu kayaknya yang ini yang tipis. Tebel. Kalau untuk di bagian bawah tidak ada yang ngeropos Sobat Lur. Di bagian bawah tidak ada yang ngeropos sama sekali ya. Kalau catnya kalian bisa menilai sendiri dari video ini ya. Oke, saya keliling biar lebih jelas kalian. Nah, seperti ini Sobat Lur. Oke, seperti itu ya. Dan ini ada 2 pintu dan loket kacanya ada 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan 2 juga. Oke, sekarang kita lihat di bagian interiornya dulu. Seperti apa sih di bagian interiornya? Kita buka di sini dulu ya. Nah, seperti ini Sobat Lur. Oke, kalian bisa menilai sendiri. Udah ada lapisan karpet kayak gini di bagian interior dari 2 bersaudara seperti ini. Ada TV-nya, ini kalau nggak salah 21 in ya. Nah, cuman ini nih di bagian jaringnya ada yang sobek sedikit, tapi nggak masalah, bisa diganti nanti ini ya. Untuk di bagian interior dari 2 bersaudara seperti ini, lover AC-nya masih menggunakan JB1 ya. Oke, ini ada 20 seat kapasitasnya. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Nah, ini untuk seatnya. Ini seat lokal, cuman sudah covernya bagus banget menggunakan kulit ya, bukan bluedroo lagi. Kapasitasnya ada 20 seat. Dan di sini juga ada colokan untuk ngecas atau ngecharger gitu ya. Kayaknya di perbaris shaft gitu ya. Oke, seperti ini ya Sobat Lur. Kita langsung ke belakang. Nah, di bagian belakang seperti ini. Untuk di bagian plafon menurut saya sih masih oke. Cuman namanya juga apa, usia pemakaian gitu ya. Sudah pasti ada yang ngelupas di bagian catnya atau mungkin di bagian warnanya gitu ya. Audio Android sudah support semua ya Sobat Lur. Android. Kalau untuk multimedia sih sejauh ini aman, kelistrikan juga aman. Dan surat-surat masih aktif semua, komplit di bagian bawah. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini di bagian door trimnya, ini bukan karena apa ya, bukan karena rusak atau apa, cuman ini memang ngelupas karena catnya. Tinggal dicat lagi bisa ini ya. Ya maklum, faktor pemakaian wajar seperti ini. Nah, di sini juga ini tinggal diganti sama ini, sama mic atau mungkin sama speaker gitu ya. Udah aman ini. Ya ini aja. Terus di bagian depan juga sama seperti ini ya Sobat Lur. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, loket kacanya juga masih berfungsi dengan baik.
semuanya aman ya. Kita lihat di bagian depan. Kita lihat di bagian depan seperti ini. Oke, seperti ini di bagian depan sudah ada Android, terus ada juga ini ada telolet kalau nggak salah ini. Tuh ada teloletnya ya. Kemudian nah ini sudah menggunakan STB ya. Kayak gini, ada TV-nya. Nggak tahu KM berapa ini ya. Coba cek dulu. KM-nya nggak terlihat. Nah itu tuh KM-nya tuh. Biar lebih jelas kalian tuh ya. KM-nya KM berapa ini kalian lihat sendiri. Nah itu ya, KM 193.000. Oke Sobat Lur, sekarang saya mau nyalain dulu. Coba ya, mesinnya saya nyalakan terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke, saya nyalakan terlebih dahulu KM 190.000 ya. Oke, seperti ini. Untuk mesinnya, kondisinya seperti ini. Oke Sobat Lur, jadi seperti itulah kondisi mesinnya dan kondisi unitnya seperti ini juga. Di bagian bawah tidak ada yang ngembes ataupun yang netes oli gitu ya. Oke, untuk di bagian bawah tidak ada yang netes olinya ya. Seperti itu ya Sobat Lur. Oke Sobat Lur, untuk harganya kalian bisa tanya-tanya langsung sama si pemiliknya. Kalau nggak salah ini 300 lebih ya harganya, cuman lebihnya berapa saya kurang paham. Biar lebih jelas kalian bisa hubungi saja, nomor teleponnya udah saya cantumin di video dan ada di deskripsi, atau mungkin nanti saya cantumkan di komentar ya. Oke, lokasinya berada di daerah Malang, tapi Malang bagian barat sudah perbatasan dengan Kediri. Tepatnya di daerah Kasembon gitu ya. Oke. Mungkin itu saja videonya dari saya. Semoga video review ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan menarik kepada kalian semua ya. Oke, aku Indra Stran, salam budaya, salam transportasi, dan salam seduluran Selawase.